Alhamdulillah, dua pemain naturalisasi incaran Sin siap gabung dengan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. Proyek Sin naturalisasi PSSI pemain Eropa untuk Timnas Indonesia U23 akan tampil di gelaran Piala AFF U23 masih dalam proses. Piala AFF U23 akan berlangsung di Kamboja dan diikuti 11 negara, salah satunya yaitu Timnas Indonesia U23. Agar tampil garang di Piala AFF U23, skuad asuhan Sintayong berencana menambah amunisi kekuatan melalui naturalisasi pemain kelas Eropa. Telah terdapat dua nama pemain yang menyatakan diri siap bergabung bersama Timnas Indonesia U23. Siapakah dua pemain naturalisasi tersebut? Simak selengkapnya di bawah ini. Dirangkum dari mantrasukabumi.com dari berbagai sumber pada Jumat 28 Januari 2022. Sebelum gelaran Piala AFF U23 2022, Timnas U23 mendapatkan kabar baik. Pasalnya, dua pemain naturalisasi diinginkan pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong sudah resmi dinyatakan ikut bersama Timnas Indonesia. Resmi dua pemain naturalisasi kelas Eropa berhasil. Semakin percaya diri, Timnas Indonesia U23 juara. Dua pemain naturalisasi ini dinyatakan resmi bergabung dengan Timnas Indonesia U23 setelah proses pengurusan datanya lengkap. Dengan adanya dua pemain naturalisasi kelas Eropa ini, tentu kini para pemain Timnas Indonesia U23 semakin ciamik untuk tampil pada laga Piala AFF U23 2022. Menurut informasi yang beredar, PSSI terus mempercepat proses naturalisasinya. Dari nama-nama yang diminta Sintayong, dokumen yang sudah tersedia dua, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Oleh karena itu, kedua pemain ini akan dijadwalkan lebih dulu untuk proses naturalisasinya. Dengan begitu, Jordi Amat dan Sandy Walsh proses naturalisasinya didahulukan. Hal ini akan menjadi kabar bagus bagi Timnas Indonesia U23 karena akan menambah amunisi baru menjelang Piala AFF U23 di awal tahun 2022 ini. Apalagi Sandy Walsh yang saat ini bermain di Liga Belgia yang sangat banyak sekali pengalaman. Ditambah Jordi Amat yang sudah terbukti kualitasnya saat berlaga di Liga Spanyol dan bermain melawan tim-tim hebat. Mereka berdua sudah kenyang pengalaman di Eropa. Hal inilah yang bisa ditularkan nantinya untuk pemain-pemain Timnas Indonesia. Sejatinya proses naturalisasi ini memiliki dua dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya yakni para pemain lokal yang memiliki posisi yang sama biasanya harus tersisih terlebih dahulu dengan pemain-pemain naturalisasi. Namun dampak positifnya yaitu bisa mendongkrak prestasi Timnas Indonesia untuk lebih baik ke depannya. PSSI dan Kemenpora terus menggodok proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang merumput di Eropa. Kehadiran pemain keturunan diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia yang dihadapi serangkaian event selama kalender 2022. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI Hasani Abdul Ghani menargetkan proses naturalisasi tersebut bisa rampung sebelum April 2022. Harapannya mereka bisa membela skuad Garuda di berbagai event seperti kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2022. Proses naturalisasi pemain keturunan sedang digodok PSSI dan Menpora agar bisa rampung sebelum April, tulis Hasani melalui Instagram pribadinya. Sejauh ini ada 4 pemain keturunan yang disodorkan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. 4 nama tersebut adalah Messi Girls yang merumput bersama FC20, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangun. Apabila mereka bisa bergabung di kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2022, tentu menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia yang saat ini dihuni pemain muda potensial.